Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dengan warahmatullahi Ibu Lis wabarakatuh. mau bertanya, apakah rasa sakit itu berkah atau musibah sebenarnya? Mohon dijelaskan Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rasa sakit itu berkah atau musibah? Ketika Gunung Sinabung meletus, pertama kali orang Medan mengatakan, waduh ini musibah. Kenapa? Karena banyak sekali ya keinginan-keinginan kita harus dikorbankan dengan meletusnya gunung. Mau panen cabai nggak jadi, mau panen tomat nggak jadi. Karena apa? Begitu gunung meletus, memuntahkan abu vulkanik menutupi ya mulut-mulut tanaman kita yang harusnya bernafas, sehingga mulut tidak bernafas dan semuanya mati. Saat itu mungkin kita mengatakan musibah. Tetapi ketika sudah berjalannya waktu, ya, ternyata kita nanam di tempat yang itu, ternyata tomat yang asalnya sebesar-besar cangkir sekarang berubah menjadi sebesar-besar rantang misalkan. Yang tadinya cuma sekepal seperti ini, karena mineral di tanah sudah habis. Kita lupa bahwa sesungguhnya kita nanam di tempat yang sama, mineral tanah itu lama-kelamaan habis. Tuhan yang sangat mengerti, karena doa-doa kita ingin dilimpahi rezeki, kemudian Tuhan ngasih mineral yang berlimpah, dimuntahkanlah Gunung Sinabung supaya mineral tanah menjadi subur lagi. Dan ketika kita panen tomat yang besar-besar itu, apa kata kita? Waduh, ini berkah. Siapa sesungguhnya yang ngasih judul musibah dan berkah? Bukankah kita sendiri? Bagi Allah semua peristiwa terjadilah secara alamiah. Dan setiap peristiwa yang terjadi tidak ada namanya dari dulu. Gak ada namanya. Kalau kita mau jujur, seluruh kekisruhan dan keributan di semesta ini kan akibat ulah manusia. Makanya kenapa manusia sering senang pergi ke tempat yang hening, yang bening. Kita pergi ke hutan, lihat hutan diam, ya, hening, bening, airnya diam. Coba perhatikan. Siapa di tempat ini yang pernah mendengar suara bumi berputar? Gak pernah ada yang dengar kan? Padahal bumi ini berputar kencang sekali, dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Saking cepatnya kita tidak merasa berputar, bahkan merasa diam. Lihat ciptaan manusia, mobil bergerak, bising. Betul? Pesawat bergerak, bising. Tapi ada 30 miliar triliun bintang di semesta ini, tidak ada suaranya. Hening bening. Bahkan pohon menyumbangkan buah pun dalam hening dan bening. Kenapa demikian? Karena keheningan dan kebeningan itu adalah mutlak sifat alam semesta. Makanya tugas kita dalam hidup ini adalah kembali hening, kembali bening. Disitulah karya-karya besar dihasilkan. Pohon dalam diam dia menyumbang ribuan liter oksigen. Pohon dalam diam dia menyumbang begitu banyak buah. Tidak pernah pameran. Betul? Hening, bening. Ya. Nah, tidak ada musibah bagi Tuhan. Tidak ada berkah bagi Tuhan. Semua yang terjadi, terjadilah. Tugas kita bukan memberi judul musibah dan berkah. Tugas kita adalah menangkap, Tuhan, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat peristiwa ini. Tuhan, pelajaran apa yang hendak Engkau sampaikan lewat ini. Makanya saat ada kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan bertanya dengan pertanyaan mengapa, tapi bertanyalah dengan pertanyaan pesan apa. Kembali lagi pertanyaan tadi, apakah rasa sakit itu musibah? Apakah rasa sakit itu berkah? Saya pernah sakit. Mungkin karena kehidupan saya yang tidak teratur di masa lalu, menyebabkan ginjal saya mengalami tumor yang sebelah kanan. Ketika saya mengalami kejadian itu, sedikit pun tidak ada di sini untuk protes pada Tuhan. Saya tidak pernah bertanya mengapa, tetapi Tuhan, pesan apa yang hendak Kau sampaikan padaku. Begitu saya masuk ke rumah sakit, begitu dicek ya, pakai alat-alat kedokteran yang modern, ternyata ukuran ginjal saya yang sebelah kanan sudah melebar 40 cm. Padahal ukuran ginjal itu maksimal 7 cm. Dan ternyata di samping kiri kanan ginjal saya sudah ada daging yang tumbuh, yang beratnya mendekati 3,6 kilo, seukuran bayi yang mau dilahirkan. Dan luar biasanya sepanjang 27 tahun saya tidak merasakan apa-apa. Tapi karena saya tidak menggugat, saya cuma mengatakan apapun yang terjadi adalah kebenaran, pesan apa yang hendak Kau sampaikan padaku. Jadi ketika masuk rumah sakit, dokter mengatakan ginjal harus diangkat. Dan sudah diangkat saja ginjal itu. Dan sekarang saya harus hidup dengan 1 ginjal. Dan yang luar biasa kata dokter waktu itu, ini dibedah dari sini sampai ke sini. Karena begitu banyak pembuluh darah yang dipotong, mungkin lebih dari 100 pembuluh darah yang harus dipotong di dalam. Dikoyak semuanya.
dan luar biasa. Saya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dan pada saat itulah kemudian kita mencoba untuk mendekap rasa sakit itu. Seperti kita mendekap bayi yang baru lahir. Ternyata ketika dilawan semakin sakit, tapi ketika didekap, dibiarkan dia mengalir, pesan apa yang hendak disampaikan, luar biasa. Hanya dua hari dan hari ketiganya, saya bisa melampaui itu semua dan saya bisa pulang. Dan saya bisa mengobati sendiri di rumah. Diperban sendiri semuanya karena keluarga saya tidak ada yang berani melihat luka yang sepanjang itu. Dan ternyata disitulah saya diajarkan bagaimana mengubah penderitaan bukan sebagai penderitaan. Penderitaan akan tetap penderitaan kalau sudut pandang kita keliru. Ternyata semuanya ada di sini. Semua ada di sini. Pertama harus diyakini apapun yang terjadi karena itulah kebenaran. Kita tidak terjebak oleh benar salah. Kalau itu kebenaran ya sudah saja. Kita ngikut saja apa maunya Allah. Dan semua rencana Allah pasti baik. Penilaian kita yang sering tidak baik. Makanya bagi Allah tidak ada musibah dan berkah. Semua yang terjadi, terjadilah. Itu sebabnya kegenitan manusia yang sering memberi nama, ini berkah, ini musibah. Ketika sesuatu datang kita sukai, kita sebut berkah. Dan ketika datang sesuatu yang kita tidak sukai, kita sebut musibah. Itulah kegagalan kita hidup. Kan terlalu banyak kita memberi judul akibat kegenitan kita sendiri. Sekarang terimalah apapun yang terjadi. Di belakangnya tidak ada satu ruang dan waktu yang tidak beliau hadir. Karena dia meliputi semesta tanpa batas. Tidak ada peristiwa yang tanpa dia di belakangnya. Pasti dia hadir di situ. Karena tidak ada ruang dan waktu di semesta ini yang tidak ada dia di belakangnya. Jadi kalau begitu, apakah rasa sakit itu musibah atau berkah? Tergantung kita melihatnya. Bagi sebagian orang yang cengeng, yang tidak bisa melihat, pesan di balik itu, mungkin dia bilang rasa sakit sebagai musibah. Ketika kita menempatkan rasa sakit sebagai musibah, maka rasa sakit tidak akan membimbing kita. Rasa sakit tidak akan menjadi guru spiritual kita. Tapi begitu kita tempatkan dia sebagai berkah, rasa sakit bisa menjadi guru kita, rasa sakit bisa menjadi pembimbing kita. Dan itu juga bisa menjadi obat. Ketika kita sadar itu pemberian Tuhan, dan Tuhan akan bilang, ternyata nak, kamu adalah hambaku yang mengerti dengan maksud dan tujuanku memberikan ini padamu. Dan karena kamu sudah mengerti, selesai saja sampai di sini. Rasa sakit akan hilang. Tepat setelah kita menerimanya dengan keikhlasan yang sesungguhnya. Bisa dipahami? Baik.